film horor Thailand yang mengusung konsep kepercayaan agama Islam dan Buddha di bagian selatan wilayah Thailand akan menambah koleksi tontonan Anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Budi Movie ini agar kelak bisa semakin berkembang. Lalu bagaimana kisah lengkap dari film yang berjudul The Grassland ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Berlatar di sebuah daerah, tepatnya di Narathiwat, Thailand. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Mit, serta anak perempuannya bernama Mai, yang baru saja pindah rumah di sebuah desa. Mit adalah seorang pria beragama Buddha dan sekarang dia menjadi single parent karena baru-baru ini sang istri telah meninggal. Bahkan anaknya Mei masih berduka akan hal itu sehingga dia selalu membawa abu jenazah ibunya di dalam sebuah guci. ประตูมุ้งลวดนี่มันอาจจะดูหลวมๆหน่อยนะครับ มาอยู่บ้านใหม่นะแม่ Dan alasan kenapa mereka pindah ke rumah ini, semua itu dikarenakan Mit dipindah tugaskan ke pabrik yang ada di sana. Lalu ketika pertama kali masuk rumah, Mit mulai merasakan aroma-aroma kejanggalan. Selain rumah ini sangat kotor, ia pun melihat banyak sekali jimat-jimat terpasang di sana. Mit yang tak percaya dengan hal mistis, kemudian ia segera melepas jimat-jimat tersebut. Lalu tak lama, terdengarlah suara anjing peliharaan mereka menggonggong dengan keras, yang disusul dengan kemunculan seorang pria misterius di halaman rumah. Waktu maghrib tiba, terdengarlah suara azan berkumandang, dan hal itu merupakan pemandangan yang baru untuk Mit, karena ia belum pernah melihat orang-orang beriringan pergi ke masjid. Lalu keesokan harinya, Mit terlihat meminta izin kepada Mei untuk pergi bekerja. Tak lama kemudian, Mei pun keluar rumah untuk pergi berkuliah yang telah disiapkan jauh-jauh hari oleh sang ayah. Lantas di sana, ia pun bertemu dengan seorang teman baru yang bernama Yah. Kemudian Yah menjelaskan jika di kampus yang baru nanti, Mei akan bertemu dengan banyak teman-teman muslim. Sebab di sini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi walaupun demikian, di sana juga terdapat kuil untuk mahasiswa yang beragama Buddha. แล้วทำไมเมย์ย้ายมาอยู่ที่นี่กับพ่อก็นิดนึงอ่ะก็อยู่ๆไปก่อนจริงๆเรื่องมันยาว Orang tua Yah sendiri memiliki sebuah warung nasi dan selalu menjadi langganan si pria misterius kemarin. Dan ternyata dia bekerja di pabrik yang sama dengan Mit. Beberapa saat kemudian, di pabrik, Mit dihampiri oleh atasannya yang telah mempromosikan Mit menjadi kepala teknisi serta memintanya agar bekerja dengan baik. Tapi tak disangka, pembicaraan mereka berdua didengar oleh si pria misterius yang tengah bekerja. แต่งให้คุณมาเป็นว่าผมตัดสินใจไม่ผิด Saat Mei pulang kuliah, dia menemukan anjing peliharaannya sudah tewas di dalam rumah. Lalu tak lama kemudian, datanglah Mit yang baru pulang dari bekerja. Di sana, dia sempat merasa kaget dan menanyakan penyebab kematiannya. ก็ขังแล้วไง แล้วขังแล้วมันออกมาได้ไงอะ Setelah selesai menguburkan anjing peliharaannya, Mit pun dihampiri oleh seorang tetangga muslim yang hendak memberikan makanan dari pengajian. Lantas pria itu menyarankan Mit agar memberkati rumahnya dengan doa-doa supaya hal-hal mengerikan tidak terjadi kepada keluarganya. น่าจะหาคนมาอ่านดูอาหน่อยนะครับ วันหลังผมจะตักมาเผื่ออีก
Ketika malam hari, Mit kedatangan tamu, yakni bibinya Mei, dan kunjungan tersebut ternyata untuk membicarakan rumah lama yang di kota dan akan dijual si bibi karena tanah dari rumah itu atas nama ayahnya sendiri alias orang tua dari istrinya Mit. Mit memohon agar rumah tersebut jangan dijual karena telah menyimpan banyak sekali kenangan dengan sang istri. Terlebih lagi, tanah itu merupakan aset terakhir dari mendiang mertuanya. Saat si bibi hendak pulang, Mit melihat rekan kerjanya di pabrik ada di halaman rumah. Namun ketika dihampiri, dia langsung kabur dari sana. Lalu ketika Mit mengecek sekeliling, ternyata temannya itu telah menulis sebuah mantra di pagar rumah. Esok harinya, Mei berangkat ke kampus bersama sang ayah. Namun di tengah perjalanan, Mit terhenti karena melihat temannya di warung Ibuya. Mit kemudian langsung bertanya apa maksud dia yang selalu mengawasi rumahnya, bahkan menulis banyak mantra di pagar. Lalu Mit curiga kematian anjing peliharaannya karena telah diracuni oleh dia. ไม่มีอะไร สรุปว่าแถวนี้หมามันตายบ่อยเหรอ Dia ternyata bernama Him yang beberapa hari ini menolong Mit, dan tulisan di pagar itu adalah sebuah doa agar mereka tidak diganggu oleh sosok jin yang berada di sana. หมาทำไมเลอะเทอะ คนก็ตายปกติ ไอ้หิม น้ำใจอยากช่วยบางบาปอะไรเหรอ Him lantas menyuruh Mit untuk menegakkan imannya karena Mei saat ini tengah diganggu oleh sosok tersebut. Tetapi Mit yang tak pernah paham, ia malah menjadi geram. Lalu inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Mit pergi ke pabrik, sementara Mei pun berangkat ke kampus. Namun mereka berdua sama-sama tidak bisa fokus. Terlebih lagi, sepulang Mit bekerja dari pabrik, ia melihat anjing peliharaannya tiba-tiba hidup lagi. Di sisi lain, Him yang baru selesai sholat di masjid, ia pun dihampiri oleh seorang warga, lalu mengatakan agar Him jangan mengganggu Mit serta anaknya, karena mereka tidak salah apa-apa. แกไปยุ่งกับเขานะเว้ย Keesokan harinya, Mei terlihat memberikan obat untuk kaki Mit yang sempat terjatuh karena melihat anjingnya hidup lagi, sembari mengatakan jika besok hari Sabtu mereka diundang ke acara hitanan anaknya Paman Yah. ส่วนคนที่เอาแกงไว้ที่บ้านชื่อบางมาน มันต้องไปจริงอ่ะ Saat Mei di tempat kerja, ia pun mengabari Mei jika hari ini dia akan lembur dan memerintahkan Mei agar menutup serta mengunci semua pintu masuk rumah. Tetapi belum juga Mei selesai bicara, tiba-tiba suara Mei berubah seperti suara almarhumah istrinya. ล็อกบ้านดี Mendengar itu, Mit bergegas untuk pulang, khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap Mei. Dan benar saja, ketika Mit sampai di rumah, dia tidak menemukan Mei ada di sana. Ketika Mit mencari di halaman belakang, ia pun bertemu dengan beberapa orang yang ternyata itu adalah jelmaan dari sekelompok jin. Tetapi beruntung, Mei datang di waktu yang tepat sehingga dia bisa menyelamatkan ayahnya. Keesokan harinya, sebagai orang yang menjunjung toleransi, mereka pun datang ke acara hitanan anak Paman Yah. Di sana, Mit pun berbaur dengan warga lainnya, sembari menggali informasi tentang bagaimana sosok Him yang sebenarnya. "ว่าแต่มันไปยุ่งอะไรกับคุณหรือเปล่า Lalu salah satu warga mengatakan jika Him adalah orang yang soleh di kampung ini. Beliau sangat paham betul dengan agama, bahkan tak jarang ia pun sering mengaji dengan suara yang cukup merdu.
Namun keadaan itu sedikit berubah tatkala sepulangnya ia dari tempat yang bernama Deep South, karena ternyata di sana Him mulai mempelajari ilmu hitam. Mit yang mendengar cerita itu, lantas ia seperti yakin jika Him adalah orang yang membuat semua keanehan ini, termasuk luka pada kakinya yang tak kunjung sembuh. อ่านกุรอานก็เพราะด้วย เรียนที่ใต้นั่นแหละ แต่มันเกิดร้อนวิชา รู้ไปเรียนยิงปืนอะไรก็ไม่รู้นะคุณ แค่อย่าทิ้งข้าวของ Sepulangnya dari sana, Mit mengeluh seperti dihantui oleh hal-hal gaib. Tetapi Mei mengira jika ayahnya itu dalam pengaruh alkohol. Namun karena Mit bersikeras, akhirnya Mei pun memanggil seorang biksu untuk melakukan pemberkatan di dalam rumahnya. Mereka kemudian membangun sebuah kuil kecil di halaman depan agar roh-roh jahat tidak mengganggu. Akan tetapi setelah beberapa hari, anehnya, gangguan itu pun terus datang dan tak berhenti menghantui Mei juga Mit. Setelah berkonsultasi kembali, biksu pun mengatakan kepada Mei jika makhluk gaib yang ada di rumahnya adalah sosok jin Islam sehingga kurang mempan dengan ritual agama Buddha. มันอยู่นอกเหนือปริมณฑลทางด้านเห็น ทั้งที่เป็นความรู้สึก Beliau kemudian menyarankan Mei agar meminta tolong kepada ahli spiritual di dalam agama Islam. Siapa tahu, dengan begitu jin tersebut mau pergi dari sana. Di tempat berbeda, Mit yang tidak fokus bekerja, ia hampir saja melakukan hal fatal dan dapat menyebabkan kecelakaan kepada rekannya. Sang atasan pun mengira jika hal itu terjadi karena Mit minum ciu bakonang yang menyebabkan kurang serius dalam bekerja, dan sebagai konsekuensinya, Mit pun dengan terpaksa tidak boleh masuk kerja selama beberapa hari. Di sisi lain, Mei bertanya kepada teman-temannya tentang orang yang mengetahui ilmu hitam, tetapi dia beragama Muslim. Lalu mereka pun mengatakan jika orang tersebut cuma Pak Himlah seorang. Beberapa saat berlalu, di hari itu pun ditemukan 2 jasad warga yang meninggal secara misterius dan membuat suasana kampung menjadi menyeramkan. Lalu tak lama, terlihat Mei datang ke rumah Pak Him untuk bertanya apakah benar dia yang telah mengirim jin ke dalam rumahnya. แถวนี้คนพุทธก็เยอะแยะ Pak Him mengatakan jika Mei telah salah paham, justru dia sendirilah yang berniat ingin menolong mereka. Sebab rumah yang Mei tempati sekarang adalah salah satu rumah terkutuk. สร้างสิ่งที่ไม่ควรจะสร้าง Dan kenapa jin di sana mengganggu? Karena Mit telah melanggar sesuatu dengan melepas semua jimat yang terpasang di sana. Sehingga hal itu seolah membangkitkan mereka. Bahkan kini telah meneror warga dengan menggantung kedua jasadnya di atas pohon yang ada di sana. ไปซะ Ketika Mei pulang, ia menemukan ayahnya dalam keadaan memprihatinkan. Lalu Pak Him di sana menyarankan agar Mit segera dibawa kepada orang pintar yang beragama Islam, yaitu gurunya sendiri. Dan dari sini, Mit baru menyadari jika sebenarnya Him adalah orang yang baik, tidak seperti yang dia sangka selama ini. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di wilayah paling selatan Thailand. Di sana, mereka pun istirahat sejenak sambil memesan minuman hangat. Sementara Him, ia pergi sebentar untuk membeli tongkat agar Mit dapat berjalan sendiri tanpa harus repot-repot dipapah. Selepas menyusuri pedalaman hutan, akhirnya mereka sampai di rumah guru Pak Kim yang bernama Bibi Zainab. Beliau kemudian diminta agar dapat menolong Mit serta anaknya dari gangguan jin karena telah mencabut jimat di rumah keramat.
Namun ketika Bibi Zainab akan membacakan doa, tiba-tiba ก็อาจจะได้ seketika Mit kerasukan jin tersebut, tapi beruntung si Bibi berhasil mengusirnya. Lalu di sana, beliau bercerita tentang asal-muasal jin yang ada di rumah angker tersebut. และมนต์ดำไว้ทุกรูปแบบ สะสมแต่ความชั่วร้าย Pada zaman dulu kala, sekitar 200 tahun yang lalu, ketika terjadi penjajahan di kawasan tersebut, terdapatlah dua orang budak yang bernama Kadir dan Bambang. Mereka kala itu mengalami hidup yang sangat sengsara, serta berkeinginan untuk bebas dari sang penjajah. Tinggal hapus galon, dah di rumah kita. Sampai-sampai salah satu di antara mereka, yaitu Kadir, terpaksa mempelajari ilmu hitam agar dapat segera kabur dari tempat ini. Kadir adalah seorang muslim yang sering membantu banyak budak. Ia konon bisa menyembuhkan orang kesurupan akibat hantu penunggu hutan. Lalu Kadir yang merasa ilmu hitamnya berhasil dikuasai, ia pun meminta temannya, yaitu Bambang, agar mempelajari ilmu hitam pula, supaya dapat membantu banyak orang dan mereka dapat kabur dari tanah ini. Panggil jin, melawan setan. Namun Bambang ternyata menolak hal itu. Ia memilih lebih baik dijajah, asalkan kepercayaannya tidak ternoda. Sehingga jika Kadir ingin kabur saat ini, maka kaburlah walaupun itu sendirian. Esoknya, Bambang si Bolohok malah ia melaporkan hal tersebut kepada para penjajah, yang menyebabkan Kadir dikejar lalu dikepung dari berbagai arah. Ketika ia hendak akan dilenyapkan, Kadir melaknat orang-orang kafir yang tinggal di sana, bahkan bersumpah akan memberikannya kutukan di tanah yang ia pijak. Setelah kepergian Kadir barusan, kutukan pun mulai terasa. Lalu penjajah meminta Bambang untuk menghilangkan kutukan tersebut. Tetapi Bambang yang sudah terkena bisikan goib dari Qadir, dia malah menyerang para penjajah bersama para budak lainnya dan merebut rumah si penjajah yang berdiri di atas tanah itu. Bambang kemudian membuat jimat penangkal yang dipasang di seluruh area rumah agar ia bisa tinggali tanpa ada kutukan dari Qadir. Namun beberapa hari kemudian, para penjajah dari kawasan lain datang dan melenyapkan Bambang dengan ditenggelamkan di danau belakang rumah. Sehingga dari semenjak itulah, rumah tersebut pun menjadi angker dan terbengkalai. ได้แต่งงานกับคนมุสลิม เพราะสารพระภูมิ ที่ตรงนั้นเหมาะจิช่วยอะไรเธอไม่ได้ Sekembalinya dari Bibi Zainab, mereka terlihat pulang kembali ke rumah keramat untuk mengemasi pakaian dan pergi dari sana. Tetapi tak disangka, gangguan terus-menerus terjadi. Bahkan ketika Mit akan mengambil abu istrinya, guji tersebut pun terjatuh hingga berserakan di lantai. Yang hal itu membuat Mit menangis sejadi-jadinya. Mei yang mendengar tangisan ayahnya, ia kemudian mencoba menghampiri. Namun di sana, ia hanya melihat abu ibunya saja yang berserakan di lantai, sedangkan Mit entah dia hilang kemana. Tak lama, terdengarlah suara ketukan pintu, dan ternyata itu adalah Pak Him bersama Bi Zainab yang datang untuk membantu. Tetapi seketika rumah bergetar begitu hebat, namun beruntung Bibi Zainab dapat menenangkannya. Sementara di sisi lain, Mit yang ternyata di belakang rumah, ia melihat sosok almarhumah istrinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Lagi-lagi, Mei datang di waktu yang tepat, lalu berusaha mengingatkan Mit jika istrinya sudah tidak ada, dan sosok yang dilihatnya sekarang bukanlah ibu yang asli, melainkan iblis yang menyesatkan umat manusia. Saat
Saat Pahim dan Bi Zainab keluar dari rumah, mereka melihat kepulan asap hitam yang seketika berubah menjadi jin Qadir. Jin itu pun tiba-tiba menyerang si Bibi, lalu membuat kursi rodanya melayang dan terjatuh. Pahim yang melihat itu, ia pun berusaha untuk membantu, tetapi jin Qadir malah semakin mendekatinya. Pahim kemudian mengeluarkan Al-Quran, lalu ia segera membaca ayat kursi. Namun apa yang terjadi? Si jin ini malah terus mengatakan kutukannya. Tetapi ketika Pahim membaca ayat kursi dengan tenang dan khusyuk, akhirnya jin Qadir pun bisa hilang dari sana. Keesokan harinya, Mit disarankan Bibi Zainab untuk mengadakan acara pengajian bersama para warga sekitar di daerah tersebut. Tetapi setelah acara itu selesai, dan ketika sedang santai berdua, terdengarlah suara-suara aneh kembali dari dalam rumah. Tamat. Di akhir film, sepertinya mengisyaratkan jika cerita ini kemungkinan akan ada sequel atau kelanjutannya, karena jin Qadir sepertinya masih bersemayam di rumah tersebut. Sehingga sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Cici dari Budi Movie undur diri, mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, dan juga terima kasih sudah like video ini. Gracias. Akhirnya kini saya kembali untuk membahas salah satu alur film horor yang diadaptasi dari novel Ghost Dormitory karya Sucia Ramadhani dan dibintangi oleh Amanda Manopo. Film ini berjudul Bisikan Iblis tahun 2018. Seperti apa kisah dan merindingnya? Kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun bernama Neni, yang tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya di tengah malam. Mama. Saat itu Neni terbangun bukan ingin ke toilet, melainkan ia melihat sesosok iblis hitam yang seketika merenggut nyawa ibunya dengan cara yang tragis. Delapan tahun kemudian, kini Neni yang kecil tak terasa sudah beranjak dewasa dan tumbuh menjadi remaja yang cantik. Tetapi di samping itu, tetap saja ia masih menyimpan rasa trauma dan menjadi paranoid atas kejadian masa lalunya. Hai, aku Bani. Kamu mau gak jadi teman aku? Harus saling sayang. Neni yang baru lulus SMP dan ingin belajar mandiri, lalu meminta ayahnya untuk menyekolahkannya di SMA Asrama, yang merupakan bekas sekolah almarhum ibunya dulu. Selain itu juga, Neni ingin sekali melawan rasa paranoidnya, dan sekolah tersebut pun merupakan sekolah terbaik di sana kala itu. Peringkat 3 terbaik senasional. Dan sekolah itu kan juga sekolah almarhum mama. Tapi kondisi kamu itu nggak sama seperti orang lain, sayang. Namun entah karena sesuatu alasan, si ayahnya pun menolak dan menyuruh Neni untuk mencari referensi lain. Tapi karena Neni memaksa dan terus saja ngajak debat, akhirnya ia pun mengizinkan anaknya tersebut untuk bersekolah di sana, yang bernama SMA Early. Kok bisa kan papa ngerasa repot ngurus aku? Biarin aja aku tinggal di sana. Dan biarin aku gak usah pulang. Beberapa hari kemudian, tibalah Neni di sekolah tersebut, tetapi sesampainya di sana, dia langsung merasa tidak enak hati. Tatkala ia disambut dengan sebuah penampakan di bawah tangga, yakni sesosok hantu yang sedang bermain bola basket. Kamu gak apa-apa kan? Kamu dari mana? Papa pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Karena niat yang kuat untuk bersekolah di sana, dia pun tak terlalu menanggapi hal tersebut.
Lantas dia melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju ke sebuah asrama yang diperuntukkan untuk siswa yang bersekolah di sana. Sial bagi Neni, saat hari pertamanya masuk sekolah, dia harus terlambat bangun. Hingga saat dalam perjalanan, dia tak sengaja menabrak siswi baru lain yang bernama Violet. Maaf. Are you blind? Oh. Tunggu! Oleh karena insiden itu, malah justru Violet lah yang harus terlambat masuk ke sekolah. Tetapi Violet yang berduit, ia pun maka tak sayang mengeluarkan uangnya untuk menyuap satpam agar bisa membukakan gerbangnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya sesi perkenalan siswi baru pun dimulai. Namun di sana, sang kepala sekolah yang bernama Ibu Emil memberitahukan jika ada 3 contoh perilaku buruk yang baru saja terjadi, yaitu Neni yang tidak disiplin, Hilda yang merupakan siswi sok pintar, dan Violet yang tidak jujur karena telah menyuap security. 3 contoh yang tidak baik. Kamu tidak jujur. Kamu tidak tahu aturan. Kamu tidak disiplin. Setelah acara tersebut berlalu, Violet kemudian mendatangi Neni dan menunjukkan jika handphonenya lecet akibat kejadian tadi pagi yang telah menyerempetnya. Aduh maaf ya, aku nggak sengaja. Look what you've done. Nanti aku ganti ya. Tak lama dari situ datanglah Sila, yang merupakan teman SMP-nya Violet. Ini orangnya, tapi bukan membela teman, namun justru dia malah membela Neni yang belum ia kenal, dan mengatakan jika Violet lah yang telah salah, karena sudah membawa handphone ke sekolah. Vio, kamu tahu kan tentang larangan tidak boleh membawa handphone di sekolah ini? Akibat kejadian barusan, Sila pun akhirnya berkenalan dengan Neni dan bercerita satu sama lainnya. Lantas mereka pun pulang bersama ke asrama. Hingga pada malam harinya, seorang petugas asrama pun memberitahukan bahwa akan ada 1 siswi baru lagi yang akan tinggal di kamar Neni. Mendengar akan hal tersebut, Neni pun senang bukan kepalang, karena nantinya akan ada teman dalam kamarnya dan tidak akan merasa takut lagi ketika malam tiba. Nanti akan ada siswa baru, kemungkinan akan dimasukin di salah satu kamar kalian. Semoga dia jadi teman sekamar aku. Tapi nanti kakak konfirmasi lagi ya. Berbeda dengan Sila, ia tidak takut sedikit pun jika harus ditinggal di kamar sendirian, karena ia selalu ditemani oleh boneka kesayangannya yang ia beri nama Koko. Koko itu boneka kesayangan aku. Koko. Esok malamnya, ketika Neni menelepon sang ayah, tiba-tiba terlihat sesosok penampakan hantu dari arah samping. Dan Neni yang penasaran akan hal tersebut, lalu ia pun keluar asrama untuk mengeceknya. Namun tak disangka, Neni di sana menemukan sebuah kuburan tua di samping asramanya tersebut, dan karena ketakutan, dia pun berlari dan segera memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tetapi ketika sampai di kamar, dia dikagetkan pula saat melihat ada seorang gadis yang sedang membaca buku, tepat di hadapannya. Aku Neni, teman sekamar kamu. Namun sayangnya kenyataan jauh dengan harapan, di mana siswi tersebut sangatlah judes saat ditanya. Sehingga karena hal tersebut, Neni pun akhirnya memilih untuk tidur saja. Keesokan harinya saat jam istirahat, terlihat dalam kelas, siswi baru yang jutek tadi malam sedang sibuk sekali belajar sendiri. Neni yang melihat itu pun berniat baik untuk membuka suatu obrolan, dan beruntung, akhirnya mereka bisa saling berkenalan. Gue emang gini orangnya. Maaf, gue udah kasar. Gak apa-apa kok. Tunggu. Gue Gi. Diketahuilah jika siswi baru ini bernama Gi, dan ia bersekolah di asrama early ini melalui jalur beasiswa. Sehingga ia pun harus serius dalam belajar agar bisa mempertahankan beasiswanya. Karena jika berleha-leha, beasiswa tersebut bisa diambil orang lain yang lebih pintar darinya. Gue sekolah di sini cuma ngandelin beasiswa. Maksudnya? Gak kayak kalian.
yang dibiayain sama orang tua. Beberapa saat kemudian, Sila datang dan mengajak Neni untuk pergi ke kantin. Di sana pun Neni memperkenalkan Sila kepada Gi. Dan ketika pelajaran usai, Neni tiba-tiba saja melihat simbol kepala banteng di dahi temannya. Seketika itu juga Neni melihat gambaran yang akan terjadi padanya. Neni, kamu kenapa? Sadar dengan hal buruk akan terjadi, yakni temannya itu akan mati dibunuh oleh iblis hitam yang serupa saat mengambil nyawa ibunya dulu. Dia pun sempat mengingatkan temannya itu untuk berhati-hati, namun hasilnya mereka tidak percaya dengan apa yang Neni katakan. Kenapa anak ini ketakutan ya sama gue? Udah dong, bisa nggak sehari aja lo nggak usah ganggu dia. Tapi ketika pada malam harinya, apa yang Neni ucapkan ternyata benar-benar terjadi, di mana temannya tersebut tewas terikat oleh selimut. Malam berlalu, esok harinya satu sekolah pun gempar akibat berita kematian seorang siswi tersebut, dan arwahnya malah terus-menerus meneror Neni. Sepulang sekolah, Neni pun akhirnya menceritakan hal tersebut kepada Gi, dan ternyata Gi yang jutek selama ini, dia mempunyai indera keenam yang bisa melihat makhluk gaib. Lantas dia mengatakan jika arwah temannya itu tidak bermaksud jahat dan justru ingin meminta bantuannya. Aku takut. Lo gak perlu takut. Aku takut. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Pada malam hari tepatnya jam 1.30, Neni yang terbangun memutuskan untuk melawan rasa takutnya dan ingin membantu arwah temannya tersebut. Dan setelah berkomunikasi, ternyata temannya itu memang benar-benar dibunuh oleh iblis hitam yang menetap di sebuah lemari. Pokoknya iblis itu ada di lemari dan aku harus hentikan. Nani, jelasin pelan-pelan. Nani. Keesokan harinya saat jam pulang sekolah, tak sengaja Neni kemudian melihat kembali sosok kepala banteng tersebut, namun kali ini tepat di dahinya Violet. Dan ketika Neni ingin memberitahu hal itu, Violet pun tak percaya dan menganggapnya halu. Violet, sekarang selanjutnya kita ikutin dia. Aku gak mau ada korban lagi. Nih, tunggu. Tapi saat Neni lengah, usahanya harus sia-sia belaka. Karena nyatanya, Violet pun harus tewas tergencet sebuah lemari. Dan semua itu dilakukan oleh pelaku yang sama, yakni si iblis hitam. Aku sana. Ya. Akibat kejadian yang berulang, kemudian Ibu Emil yang selaku kepala sekolah pun meliburkan semua siswinya selama 1 minggu. Beberapa hari kemudian, arwah Violet pun menampakkan sosoknya di hadapan Neni dan mempunyai maksud yang sama, yakni ingin meminta bantuan Neni untuk segera mengungkap kejadian yang sebenarnya. Bu Emil, Bu. Dan tanpa menunggu lama, Neni bersama Sila segera menuju rumah Bu Emil untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Tetapi saat sampai di sana, dia melihat sebuah foto siswi yang terpajang di rumahnya. Bu, ini siapa? Anak saya. Itu Anastasia. Neni kemudian menjelaskan jika kasus yang terjadi dengan teman-temannya bukan karena bunuh diri ataupun kecelakaan biasa, melainkan mereka telah dibunuh oleh iblis hitam yang sama seperti kejadian terhadap ibunya di masa lalu. Dan mereka yang udah meninggal dibunuh sama iblis. Kamu punya buktinya? Namun tidak mudah mengungkap hal tersebut dikarenakan mereka tidak punya cukup bukti. Sehingga Ibu Emil menyuruh Neni dan Sila untuk fokus belajar saja guna menghadapi ujian semester yang akan segera dilaksanakan pekan depan. Singkat cerita, Neni pun kembali ke asramanya dan kali ini dia mencoba berkomunikasi kembali dengan arwah siswi yang suka memainkan bola basket. Lalu tiba-tiba dia diberikan sebuah gambaran tentang kematiannya, yakni sebelum kejadian itu. Saat Neni merasakan hal tersebut, beruntungnya Gi datang dan menyadarkannya.
Tapi anehnya, bola basket itu menjadi nyata, dan terdapat sebuah simbol yang sama dengan bertuliskan angka 113. Coba lo nanya Bu Shirley. Shirley. Dia pasti tahu. Bermodalkan petunjuk itu, Ki kemudian menyarankan Neni untuk menanyakan simbol tersebut kepada Bu Shirley, yang merupakan penjaga perpustakaan di sana. Dan tak berselang lama, si petugas perpus itu pun mengatakan jika simbol tersebut berada di dalam buku yang berjudul Necronomicon History. Coba kamu cari di blok D baris kedua. Setelah ketemu dengan yang mereka cari, ternyata buku tersebut sama persis dengan buku yang dibaca oleh si hantu pembawa bola basket. Dan pada halaman 113, buku ini menerangkan cara tentang membangkitkan orang yang telah mati dan membutuhkan korban gadis sebanyak 16 jiwa. Nekromansi adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Iblis biasanya akan mengurung jiwa-jiwa dan dikumpulkan dalam wadah berupa guci. Neni pun menemukan sebuah histori, peminjam dari buku tersebut, dan yang terakhir meminjam adalah Pak Arnold, yakni guru laki-laki di sekolah itu, sehingga bisa ditarik kesimpulan, di antara mereka adalah dalang dari semua kejadian ini. Kalian ngapain sih di sini? Kita mau ketemu Pak Arnold. Iya, tapi Pak Arnoldnya tadi nggak ada. Hal itu pun dipertegas dari info seorang penjaga yang mengatakan jika istrinya Pak Arnold sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Maka tidak heran Neni dan Sila berpikir jika Pak Arnold lah pelakunya. Esok harinya, mereka pun bergegas kembali ke rumah Bu Emil dan memberitahukan jika Pak Arnold adalah dalang dari semua ini. Neni juga mengatakan jika dialah orang yang sedang berusaha membangkitkan jiwa istrinya dengan mengorbankan anak didiknya. Itu kan baru analisa kamu. Halo? Halo Ndra? Tolong kamu suruh orang cari Pak Arnold. Terima kasih. Saat Pak Arnold tidak bisa dihubungi, tiba-tiba saja arwah teman-temannya datang menghampiri Neni dan bermaksud untuk meminta tolong kembali. Tapi karena kebingungan dengan pesan dari arwah tersebut, lantas ia pun segera menuju ke sekolah kembali dan menitipkan Sila kepada Bu Emil. Ada yang harus saya cari. Saya nitip Sheila. Saya permisi sebentar ya. Udah bentar aja kok. Sesampainya di sekolah, Neni kemudian segera menuju perpustakaan dan mencari data-data korban yang telah tewas di sekolah ini. Namun tiba-tiba saja, Neni malah tertidur dan datang laki yang memegang pundaknya kemudian memberitahukan bayangan tentang kejadian 16 tahun yang lalu. Hei, lagi apa? Belajar sendirian itu nggak enak. Aku temenin ya. Dalam bayangannya itu, Neni kemudian diperlihatkan tentang ibunya saat masih sekolah dulu dan berteman baik dengan Sosoki. Lalu diperlihatkan pula Anastasia, yakni anak dari Bu Emil yang sedang dihukum karena mendapatkan nilai buruk dan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa. Bu Emil yang menginginkan anaknya mendapatkan beasiswa kemudian menyuruh ibunya untuk membantu Anastasia hingga nilainya menjadi bagus. Dan hal itu pun dianggap Gi sebagai suatu ancaman, bahkan saingannya, sehingga persahabatan mereka pun mulai menjadi renggang. Jika Anastasia terus berprestasi, maka Anastasia bisa saja menggeser posisi Gi dalam mendapatkan beasiswa. Tepat pada saat ulang tahun Anastasia, Gi yang kesal kemudian meneteskan racun di dalam kue ulang tahunnya. Dan agar alibi tidak mengacu kepadanya, Gi pun beralasan untuk tidak datang karena sibuk belajar. Tapi hal itu sempat diketahui oleh Sophia alias ibu dari si Neni, dan langsung membuang kue tersebut kemudian membeli kue yang baru sebagai penggantinya. Cukup, Ma! Aku ini bukan Mama! Saat tiba di rumah Anastasia, Ibu Neni melihat Anastasia sedang berdebat dengan Bu Emil karena Anastasia ternyata tidak menginginkan beasiswa, melainkan ia hanya ingin berhubungan baik dengan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Anastasia pun merayakan ulang tahunnya bersama Sophia. Dan saat hendak pamit, Anastasia pun memberikan sebuah surat dan menyarankan agar dibaca di asrama. Kamu janji sama aku? Kalau kamu udah sampai asrama ya. Hingga saat dibaca, ternyata itu adalah surat terakhir baginya sebelum Anastasia memutuskan bundir akibat stres dengan keinginan ibunya tersebut. Tetapi tak sengaja,
racun tersebut malah mengenai kue pemberian Sophia. Sehingga setelah kematian Anastasia, lantas Sophia pun ditangkap akibat diduga telah meracun temannya itu. Anda kami tangkap berkaitan kematian saudari Anastasia. Beberapa hari kemudian, Sophia menyuruh Gi untuk membaca surat dari Anastasia dan betapa menyesalnya Gi ketika mengetahui bahwa sahabatnya itu menyayanginya. Dan karena sama-sama beban, Gi pun memutuskan untuk bundir dengan cara meminum sisa racunnya. 1 bulan kemudian, Sophia pun bisa dibebaskan oleh Franz temannya akibat temuan surat terakhir Anastasia di kamar Gi, sehingga kematian Anastasia dinyatakan murni bundir dan bukan akibat dari Sophia. Lalu setelah lulus, Franz dan Sophia pun akhirnya menikah. Lalu kemudian mereka dikaruniai anak yang bernama Neni. Mereka juga memutuskan untuk merahasiakan semua kejadian di masa lalunya. Di sisi lain, Bu Emil yang sangat terpuruk akan kehilangan anaknya. Ia kemudian memilih untuk membangkitkan kembali Anastasia yang sudah meninggal. Dan kini, dia sudah berhasil melakukan itu sebanyak 15 kali. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, dia hanya butuh 1 orang lagi agar tujuannya berhasil. Neni yang tersadar bahwa Gi adalah sosok hantu yang selama ini berteman dengannya, kemudian teringat kepada Sila yang berada di rumah Bu Emil, lalu ia segera bergegas pergi ke sana. Sementara di rumah Bu Emil, Sila di sana terlihat ketakutan dan pingsan saat ia melihat sebuah jasad, yakni jasad Anastasia. Neni yang tiba di sana, dia pun berhasil menggagalkan ritual pembangkitan mayat Anastasia. Dan dia juga segera menyadarkan Sila. Namun tiba-tiba, pintu yang berada di depan mereka terbuka dengan sendirinya. Dan terlihat sebuah lemari yang merupakan tempat tinggal iblis hitam tersebut. Sila yang melihat kejadian itu, dia segera mengambil kunci di dalam lemari tersebut, yang merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang telah menjadi korban. Lalu dia pun memecahkannya, sehingga menyebabkan serangan dari iblis hitam itu terhenti. Namun sekarang, iblis itu malah berbalik kepadanya, dan menarik Sila. Neni yang di sana juga berusaha menahan Sila. Beruntung arwah Gi dan ibunya datang, lalu membantu Neni agar selamat dari iblis hitam tersebut. Di waktu bersamaan, Franz yang merupakan ayahnya Neni baru mendapatkan kabar tentang kematian teman-temannya Neni dan bergegas pergi ke sekolah anaknya tersebut. Sesampainya di asrama, Franz tidak menemukan adanya Neni, tapi dia mendapatkan informasi bahwa kini anaknya berada di rumah Bu Emil. Sehingga dia pun tancap gas ke sana dan menemukan anaknya, lalu mengajaknya untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun tiba-tiba, Bu Emil kemudian bangun dan langsung menggenggam sebuah pisau. Jangan mendekat! Ini bisa dibicarakan baik-baik. Diam! Ini salah paham. Kau pikir saya bodoh? Saya bisa jelaskan semuanya. Franz di sana mencoba menenangkan Bu Emil dengan mengatakan bahwa akan sia-sia saja memanggil arwah Anastasia karena yang ia bangkitkan bukanlah Anastasia, melainkan sosok iblis hitam itu sendiri yang akan merasuki jasad anaknya. Sadar dengan yang Franz katakan, Bu Emil kemudian langsung menangis dan mendekati anaknya. Lalu kejadian ini pun akhirnya berakhir sesuai dengan instruksi sutradara. Kamu pasti lelah kan? Keesokan harinya, Neni terlihat bersiarah dan memberikan bunga pada kuburan Gi, yang merupakan sahabat ibunya di masa lalu. Sedangkan Bu Emil kini terlihat di dalam jeruji besi dan mengalami gangguan kejiwaan. Tamat. Kisah diawali dengan perjalanan 3 mahasiswa psikologi dari Jakarta yang bernama Thalia, Ahmad, dan Erlan. Mereka bertiga menuju sebuah kampung terpelosok guna membuat sebuah video dokumenter untuk tugas riset kuliah.
Berlatar di sebuah kampung tepatnya di Jawa Barat, mereka pun tiba di sebuah rumah tua dan terlihat mereka seperti disambut oleh sosok wanita berbaju putih yang aneh. Mat, dia adalah Nina, itu orangnya. Nina adalah gadis ODGJ yang bernasib kurang baik karena dia harus dipasung dalam sebuah gubuk bambu selama bertahun-tahun lamanya akibat didiagnosis delirium. Sedangkan untuk delirium sendiri adalah semacam gangguan pada kemampuan seseorang yang menyebabkan orang tersebut tampak kebingungan, berhalusinasi, dan menjadi kurang sadar dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini bisa berlangsung dengan cepat, seperti beberapa jam atau beberapa hari usai penyebabnya terjadi. Dan penyebab dari gangguan itu sendiri juga cukup beragam, mulai dari efek penyakit parah atau kronis, perubahan keseimbangan metabolisme tubuh, efek obat-obatan, infeksi, pembedahan, kecanduan alkohol, dan keracunan atau penghentian penggunaan obat. Lanjut, kemudian sang pemilik rumah pun keluar, yakni nenek Nina dan seorang yang bernama Ayu. Untuk Ayu sendiri, ia dulu pernah merawat Nina saat di rumah sakit selama 1 tahun. Dia juga merupakan tantenya si Thalia ini, sehingga Thalia bisa mendapatkan informasi tentang Nina. Tak lama Thalia kemudian turun dari mobil, dan ia langsung mengajak Nina bersalaman. Namun maklum, karena Nina dalam gangguan mental, maka ia cuma menatap saja. Erlan langsung merasa tidak nyaman dengan Thalia dan ingin pulang. Karena baru saja sampai, Thalia tiba-tiba saja sudah ingin bersentuhan dengan Nina. Ia mengkhawatirkan jika si Nina menyerang keselamatan si Thalia. Namun Ahmad meredam dan mereka harus memakluminya, karena sifat Thalia memang seperti itu. Mengingat misi ini harus dilakukan, karena untuk tugas kuliahnya juga. Lo lihat kan tadi Thalia maksa Nina salaman? Tak lama kemudian, Thalia minta izin ke nenek Nina untuk merekam rutinitas Nina. Tapi belum sampai dijawab, tiba-tiba datanglah pria bernama Harun. Itu orangnya. Nenek kemudian memberitahu mereka bahwa Harun adalah orang yang diberi tugas oleh sang dukun untuk memasung Nina pada sore menjelang maghrib dan melepas Nina pada esok paginya. ini adalah bagian dari research materi skripsi kami. Singkat cerita, hingga saat menjelang maghrib pun tiba, mereka terus memantau dan terdengar Nina mengamuk histeris dan meronta dalam sebuah rumah pasungan. Namun ada yang aneh dengan Nina ini, di mana setiap terdengar azan maghrib, maka dia langsung berhenti berteriak dan langsung tenang. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul di ruang tamu, dan sang nenek menjelaskan jika Nina sudah 3 tahun seperti itu-itu saja. Sore dipasung, pagi keluar lagi. Dan jika tidak, maka Nina pada malam hari akan kabur ke dalam hutan. Dia kumat, terus kabur ke hutan. Singkat cerita, waktu makan malam pun tiba. Mereka pun mendokumentasikan Nina di rumah pasung. Tepat saat nenek memberikan makan malam, di sana nenek pun bercerita bahwa Nina mulai berubah setelah melangkahi bambu yang melintang di tengah jalan. Dan menurut mitos, bambu seperti sering dihuni makhluk-makhluk astral, seperti jin atau lelembut dan sejenisnya. Malam semakin larut. Selagi Ahmad dan Erlan tertidur, Thalia kemudian terbangun dan merekam beberapa sudut di ruangan. Thalia yang penasaran, kemudian dia keluar dan menghampiri rumah pasung. Dan tiba-tiba lagi muncul sekelebat bayangan hitam yang membuat dia kaget serta keheranan. Esoknya, terlihat sang nenek sedang menyapu halaman. Lalu mereka bertiga pun mulai kembali dengan dokumentasinya. Kali ini mereka mencoba bertanya lebih detail kepada si nenek, dan Thalia memulainya dengan bertanya, "Nek, kenapa si Nina tidak dipasung di dalam rumah saja atau di kamar? Kenapa harus di gubuk bambu seperti itu?" Sang nenek kemudian menjawab, setelah ia berobat ke dokter tidak mempan-mempan, lalu ia mencoba berobat ke dukun. Dan alhasil, dari saran dukun itu, Nina akhirnya bisa tenang seperti sekarang. Namun yang mirisnya dari saran itu adalah Nina harus dipasung menjelang maghrib, dan Nina harus tidur tanpa alas, alias di permukaan tanah, dengan bangunan yang terbuat dari bambu, agar si makhluk itu menyatu dengan alam dan tidak nge-push si Nina.
Sianto mungkin gak mau jika tinggal di rumah dengan fasilitas lantai marmer, AC 24 jam, home theater, spring bed, kursi sofa, lemari es kreditan, apalagi panci cicilan. Pokoknya dia ingin yang alami-alami saja. Scene berpindah yang berlatar di kebun bambu. Talia di sana mengatakan jika dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mengalami gangguan mental hanya karena melangkahi sebatang bambu. Namun Erlan menjelaskan bahwa di dunia ini tidak semua bisa masuk logika. Bahkan hidup kita sekarang pun sebenarnya dikendalikan oleh hal mistis dan tak kasat mata. Pada siang harinya, mereka akhirnya kembali ke rumah dan terlihat si Nina sedang diajak main tapak gunung. Kemudian Talia pun mencoba untuk berinteraksi dengan Nina. Terus bisa sekolah lagi? Nina pun menjawab, tidak ada apa-apa. Saya berhenti sekolah, yang penting amanat leluhur bisa tersampaikan. Entah amanat apa itu, kita bisa tahu nanti. Pokoknya simak saja terus sambil klik tombol subscribe. Oke guys, lanjut. Kemudian Nina pun masuk ke dalam rumah diikuti oleh Talia. Ia bermaksud baik hati untuk memotong kuku Nina. Namun tiba-tiba, saya pun kaget. Entah kenapa saat Erlan dan Ahmad mengambil video jarak dekat si Nina, ia seperti ingin menyerangnya. Akhirnya Talia menyuruh mereka berdua menunggu di luar. Singkat cerita, Ahmad yang ingin mendokumentasikan Talia dan Erlan, tiba-tiba melihat si Nina berjalan dan pergi ke dalam hutan. Ahmad yang penasaran pun mencoba merekam dan mengikutinya. Nina yang duduk di bawah bambu terus saja dipantau dari jauh sama si Ahmad. Terlihat Nina sambil nembang alias bernyanyi. Tapi ketika Ahmad lengah, beberapa detik tiba-tiba Nina pun menghilang. Ahmad yang kaget kemudian menghampiri tempat itu untuk memastikan, dan Nina muncul tiba-tiba sambil memegang ular. Ahmad pun berlari terbirit-birit. Scene berpindah kembali ke dalam rumah. Terlihat Nina sedang bermain bola bekel sendirian. Talia yang care dengan Nina kemudian coba menghampirinya. Namun saat mendekat, tiba-tiba Nina melemparkan bola itu ke bawah tempat tidur. Talia yang melihatnya bermaksud untuk mengambilkan bola tersebut. Namun tiba-tiba, ya, Talia dan saya dikagetkan dengan kemunculan sosok nenek tua. Nenek, Erlan, dan Ahmad yang mendengar itu serta-merta menghampirinya. Namun Talia yang tak ingin mereka ketakutan pun berbohong bahwa ia melihat kecoa. Ada kecoa. Kecoa. Siang akhirnya berlalu. Seperti biasa, Pak Burhan memasung Nina kembali dan Talia berbisik, Aku gak takut sama kamu. Nina malah tertawa dibuatnya. Malam harinya, Talia nekat untuk menjelajah sendirian ke gubuk itu. Namun setelah pintu itu dibuka, Nina menghilang dan tak ada di pasungan. Saat Talia coba masuk dan mencari, tiba-tiba Talia berlari keluar. Kemudian dia mencoba masuk kembali dan terlihat si Nina sudah terpasung. Karena masih penasaran, Talia coba mendekatinya. Namun tiba-tiba lagi, ya, Nina kemudian muntah darah. Sontak hal itu membuat Talia berteriak, sehingga membangunkan Erlan dan Ahmad. Aneh banget. Lalu Talia menceritakan bahwa Nina berlaku aneh hingga mengeluarkan darah. Tapi betapa terkejutnya Talia, karena si Nina sedang tertidur pulas dan tidak apa-apa. Siang harinya, Talia menghampiri Nina yang sedang bermain semut dengan maksud menanyakan apa yang terjadi semalam. Namun Nina tiba-tiba saja bilang bahwa manusia itu harus belajar dari semut yang selalu bergotong royong dan memberi nasihat kepada Talia agar menjadi manusia seutuhnya. Kejadian itu pun direkam Erlan, tapi ia merasa jika itu bukan Nina yang berbicara tadi, melainkan seperti suara nenek-nenek tua. Dan ketika Talia mendengarkan rekamannya, ia pun kaget dibuatnya.
Di sana kemudian terlihat Nina berjalan membawa ember, lalu mereka pun mengikutinya. Lagi-lagi ternyata Nina pergi ke hutan bambu. Namun, kali ini terlihat aktivitas Nina mengambil air di sungai. Dari jauh, terus mereka pantau sambil bersembunyi dan melihat Nina masuk ke dalam rumpun bambu. Setelah ditunggu 1 jam, ternyata Nina tak kunjung keluar juga. Karena penasaran, dari situ mereka pun memutuskan untuk mencoba mendekatinya. Dan iya, lagi-lagi Nina menghilang dari sana. Gak masuk akal. Kemudian mereka mencoba mencarinya dengan maksud Nina harus segera dipasung kembali karena waktu sudah menjelang maghrib. Nina! Nina! Namun hari pun semakin gelap dan Nina belum juga ditemukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Tapi apa yang terjadi? Mereka terus saja berputar-putar di hutan itu dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Dan saat gelap semakin turun, tiba-tiba mereka ketakutan dan berlari sekuat tenaga. Sehingga dari ketakutan itu, Ahmad pun tertinggal jauh dan pingsan. Karena gelap dan takut, mereka bertiga akhirnya terpisah-pisah di hutan tersebut. Dan ketika Ahmad siuman sendiri, ia melihat Nina. Namun tiba-tiba lagi Ahmad berlari dan tak disangka bisa bertemu dengan Erlan. Namun Thalia sekarang yang menghilang. Di sisi lain terlihat Thalia terjatuh dan kepalanya terbentur batu sampai berdarah. Dan ketika Thalia tersadar, tiba-tiba Thalia! Tak lama Erlan dan Ahmad menemukan Thalia. Tapi kita di sini dibuat aneh karena Thalia sudah ada di atas daun talas dengan perban luka herbal. Entah siapa yang mengobatinya. Saya pikir tadi Thalia akan diculik atau hilang. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah. Dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat Nina sudah ada di rumah pasung seperti biasa. Di sini mereka benar-benar stres dibuatnya dengan kejadian tadi dan bermaksud untuk merahasiakannya dulu kepada si nenek. Kemudian malam harinya Thalia ngevlog sendiri dan curhat tentang kejadian tadi siang. Namun tiba-tiba yang mempengaruhi Nina. Angin bikin kaget. Paginya ketika mereka sarapan, sang nenek bercerita bahwa ibu Nina meninggal pada saat melahirkan dan ayahnya pun menyusul ketika Nina usia 3 tahun. Serta kebiasaan Nina, dia sering sekali pergi ke hutan bambu untuk menyiraminya. Bahkan Nina sempat bercerita bahwa lelembut yang merasuki tubuhnya itu tidak lain adalah leluhurnya dari kerajaan Mataram yang merupakan seorang tabib. Tak lama dari itu, terlihat Pak Harun datang untuk membukakan pasungan Nina. Kemudian Thalia menawarkan diri untuk membukanya. Tapi sayang Pak Harun menolak dengan alasan cuma dialah orang yang dipercaya untuk melakukan itu. Selagi itu, Ahmad kemudian memasang CCTV di setiap sudut gubuk itu, agar ketika menjelang maghrib dan malam, Nina yang kerasukan bisa dipantau. Dan ketika saatnya tiba, terlihat sosok nenek bungkuk yang menghampiri Nina. Thalia yang melihat itu langsung membangunkan Ahmad. Mereka bergegas ke dalam gubuk. Lalu tiba-tiba yang hal aneh terjadi. Kini Thalia yang terpasung dan Nina ada di luar gubuk. Mereka pun panik. Ahmad seketika itu berlari mengejar Nina dan masuk ke dalam hutan lagi. Ahmad lagi-lagi harus melihat sosok penampakan nenek tua. Dan ya, Ahmad pingsan. Tak lama, Thalia dan Erlan datang dan membangunkannya. Kemudian mengajaknya kembali pulang. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata Nina ada di dalam gubuk lagi. Di sini kita dibuat berpikir, ternyata kejadian Thalia terpasung hanyalah cuma penglihatan Ahmad saja yang memancing agar Ahmad masuk kembali ke dalam hutan dan kembali meneror mereka.
Dan saat Thalia mencoba membangunkan Nina, tiba-tiba Nina terbangun dan berkata, "Kalian pikir kalian manusia sempurna?" Paginya, Thalia dan teman-temannya berpikir dan mereka menarik kesimpulan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi dan biarkan mereka menyatu dengan alam sesuai keinginannya. Dan hal itu disampaikan kepada si nenek. Kemudian Nina pun semenjak hari itu tidak dipasung lagi dan rumah kesayangannya dihancurkan. Nina akhirnya terbebas menikmati dunianya tanpa tersiksa dengan kebebasannya, dan diharapkan Nina bertahap bisa normal kembali. Dan ternyata film ini adalah di akhir film, kita diperlihatkan Nina yang dianggap ODGJ ternyata berpotensi sebagai paranormal dengan mengandalkan bisikan leluhurnya. Dan film pun tamat. Demikianlah seluruh alur cerita dari film Bisikan Iblis ini. Semoga terhibur. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak ada orang tua yang tak sedih kehilangan anaknya. Dan sebagai manusia, kita harus tetap bangkit untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Karena pada dasarnya, kematian adalah sebuah kepastian dari kehidupan. Saya dari Budi Movie undur diri dan sampai berjumpa di film selanjutnya. Gracias.